Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di majlis yang mulia ini, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Allah Ta'ala hadirkan kita di malam Jumat yang merupakan malam yang teramat mulia, dan juga di malam Jumat pertama di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulannya Allah, bulan istighfar, bulan yang dimana ketika terbit malam pertamanya Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berikan berkah padaku, keberkahan yang ada di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Dan juga kita hadir di majlis yang berkah, majlis Jati Sumo Negoro, yang merupakan ini harlah yang keberapa kita? Yang ketujuh. Masya Allah, harlah yang ketujuh majlis Jati Sumo Negoro yang dipimpin oleh akhina Al-Habib Husain bin Lutfi bin Yahya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, dan juga Al-Habib Lutfi bin Yahya diberikan kesehatan, afiah, panjang umur, dan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat beliau dan dengan berkat para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai yang hadir tengah-tengah kita. Dan juga akhina Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf diberikan kesehatan, keberkahan, dan semua para ulama yang hadir tengah-tengah kita, para habaib dan para tamu-tamu semuanya, Allah Ta'ala senantiasa berikan afiah, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya kecintaan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah intisari dari agama ini. Bahkan segala macam ibadat, puasa, salat, zikir kita, semuanya itu hal yang paling menentukan adalah kecondongan hati kita kemana, kecintaan kita kepada siapa. Sampai disebutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau 'abadallaha rajul baina rukun wal magam fil hatim 70 sanah lama yuhsyar yaumal qiyamah illa ma'a man ahab." Seandainya seseorang beribadat kepada Allah di tempat yang paling mulia di bumi ini, di mana? Di depan Ka'bah, antara rukun, antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, antara Ka'bah dengan Maqam Ibrahim. Itu disebutnya wilayah tersebut namanya Hatim, sebab orang yang lewat di tempat itu dalam tawafnya atau yang berdiri di situ, dosa-dosanya dilumatkan oleh Allah Ta'ala, dihilangkan. Jangankan 1 menit, beberapa detik aja dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala, disebutnya Hatim. Nah, seandainya seseorang bukan lagi lewat, tetapi dia beribadat di tempat tersebut selama 70 tahun, berarti sangat luar biasa. Hari kiamat disebutkan oleh para sahabat, orang yang macam ini hari kiamat tetap dikumpulkannya bersama orang yang dicintai oleh hatinya. Hatinya cinta kemana, ngumpulnya bersama mereka. Biarpun di dalam Ka'bah, biarpun di depan Ka'bah. Kalau cintanya kepada penyanyi, ya ngumpulnya sama penyanyi. Kalau cintanya kepada bintang film, ya ngumpulnya sama bintang film besok hari kiamat. Kalau cintanya kepada pedangdut, ngumpulnya sama pedangdut. Tapi kalau cintanya kepada aulia, para salihin, dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Sehingga dikatakan bahwasanya oleh Rasulullah SAW waktu ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat, Nabi tanya, apa yang kamu siapkan buat hari kiamat? Bilang, persiapan saya bukan dengan banyaknya sholat dan puasa. Sholatnya banyak, puasanya banyak, tetapi dia nggak bergantung, nggak bertempu hanya kepada itu. Tetapi satu hal yang dia tumpukan, landasan persiapan dia untuk hari kiamat bukan cuma sekedar banyaknya sholat dan puasa, tetapi yang paling penting asasnya adalah lakinni uhibbullah wa rasulah. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang saya pegang. Maka Rasul menyatakan kepada dia, anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dia cintai, kamu bersama orang yang kau cintai.
Sayyidina Anas bin Malik begitu mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad, beliau bilang, "Ma farihna bi syai'in ba'dal Islam ka farahina bi hadzal hadis." Kami tidak pernah bergembira dengan sesuatu setelah nikmat Islam. Enggak ada kegembiraan yang menggembirakan hati kami seperti kegembiraan kami dengan hadis Nabi Muhammad ini yang menyatakan seseorang hari kiamat kumpul dengan yang dia cintai. Itu Sayyidina Anas bin Malik sampai tua, sampai akhir hayatnya, kalau menyebutkan hadis ini, qala Rasulullah al-mar'u ma'a man ahab. Rasulullah bersabda, seseorang bersama yang dia cintai. Terus Sayyidina Anas menambahkan, wa ana ushidukum, aku persaksikan kalian, anni uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum. Aku persaksikan kalian bahwasanya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap hari kiamat dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Subhanallah. Enggak cuma sekedar saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, udah selesai. Tapi beliau kuatkan lagi, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga penerusnya, orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Sehingga juga disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang wajib kita cintai, beliau pun demikian cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai anak-anak kecil yang dicintai oleh Nabi Muhammad dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Enggak lihat umurnya, enggak lihat statusnya. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau saat menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau kalau ngelihat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad yang masih kecil, masih kanak-kanak, usianya di bawah 10 tahun, masih 5 tahun, 6 tahun, itu kalau beliau ngelihat Sayyidina Hasan wal Husain, itu ngelihat Sayyidina Hasan, ingat kepada Nabi Muhammad, digendong Sayyidina Hasan bin Ali, ditaruh di atas kepalanya, di atas pundaknya, sambil dia berdendang, bin Nabi syabihun bin bi abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Saya sumpah demi ayah saya, kalau Al Hasan lebih mirip Nabi Muhammad ketimbang Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali melihat dan mendengar hal tersebut, tertawa dan berbangga dan gembira atas perhatian dan cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Al Hasan dan Al Husain, putra Sayyidina Ali, putra-putra Sayyidatuna Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, atas dasar cinta itulah, karena dorongan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para sahabat keluarga Nabi, cinta kita kepada pewaris Nabi, cinta kita kepada kaum salihin, hingga kita kumpul malam hari ini, berkumpul dalam rangka haul Al-Maghfurlah Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Masya Allah, di dalam haralah ini kita hadir di majelis ini karena cinta kita kepada orang-orang yang dicintai Allah, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para istrinya Nabi Muhammad. Loh, istrinya Nabi Muhammad? Iya, kita wajib mencintai mereka. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sang Nabi, Nabi Muhammad itu lebih dekat, lebih berhak terhadap kaum mukminin lebih daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya Rasulullah bagaikan ibunda bagi kaum mukminin. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang saat Rasulullah wafat, usia Siti Aisyah ya sekitar 17 tahun, 18 tahun. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai istri. Kemudian Nabi bilang, "Khudhu syatra dinikum min hadhil humaira." Ambil setengah agama kalian, ilmunya itu ambil dari Humaira ini, dari istrinya Rasulullah yang masih muda belia. Sehingga pembesar-pembesar sahabat yang udah sepuh,
yang udah tua datang kepada Siti Aisyah. Kalau manggil Siti Aisyah yang seusia dengan cucu mereka, mereka bilangnya ya ummah, wahai ibunda kami. Memanggilnya wahai ibunda kami. Yang dipanggil ibunda usianya seperti cucu mereka. Tapi kenapa? Allah Ta'ala mengajarkan kepada para sahabat dan mengajarkan kepada orang beriman untuk respek kepada mereka. Sehingga azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya Rasulullah bagaikan ibunda bagi kaum mukminin. Yang tidak memuliakan para istrinya Nabi Muhammad berarti dia bukan mukmin. Dia enggak beriman. Kalau mukmin memuliakan para istri Rasulullah bagaikan ibunda mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib usianya lebih tua dari Siti Aisyah, lebih alim dari Siti Aisyah, lebih sepuh dari Siti Aisyah. Sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah. Kalau ketemu Siti Aisyah, beliau memanggil Siti Aisyah ya ummah, wahai ibunda. Wahai ibunda, memperlakukan Siti Aisyah dengan hormat, dengan respek. Radhiyallahu anhum warbahum. Sebab orang yang punya kehormatan tahu cara menghormati kepada orang-orang yang terhormat. Tapi orang yang nggak bisa menghormati orang yang terhormat, ya jangan kaget. Memang dia nggak punya kehormatan, nggak punya kemuliaan. Kalau dia punya kemuliaan, akan memuliakan manusia lain, akan menghormati manusia lain. Kita diajar untuk memuliakan muslim yang biasa-biasa aja. Kita diajarkan menghormati muslim yang biasa. Apalagi muslim yang luar biasa, apalagi orang-orang yang luar biasa. Sehingga waktu sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi Muhammad tatkala turun firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Perintah salawat ini diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Sampai Sya'ban itu dibilangnya bulan salawat, bulannya Nabi Muhammad SAW. Sahabat bilang waktu turun ayat ini, mereka bilang, ya Rasulullah, adapun salam, kami udah tahu cara memberi salam kepadamu. Tapi kalau salawat, bagaimana cara bersalawat kepadamu? Hatta salawat nanya bagaimana cara salawat kepada Nabi Muhammad. Nanya kepada Nabi Muhammad dalam segala hal. Bukan ngarang, tetapi nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu, ajarkan kami. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka salawat Ibrahimiyah, salawat yang di dalamnya salawat kepada Rasulullah, terus juga menyebutkan salawat kepada Nabi Ibrahim. Nabi mengajarkan kepada umat ini respek, bukan cuma kepada Nabi Muhammad saja, tetapi respek kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Sehingga Rasulullah mengajarkan gulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah limpahkan salawatmu kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Limpahkan keberkahanmu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mengajarkan respek kepada Nabi Ibrahim, padahal Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Terus Rasulullah mengajarkan bukan cuma kepada saya, kepada keluarga saya juga. Bukan cuma kepada Nabi Ibrahim, kepada keluarganya Nabi Ibrahim juga. Kepada keluarganya Nabi Ibrahim, termasuk istri-istrinya Nabi Ibrahim, anak-anaknya Nabi Ibrahim, cucu-cucunya Nabi Ibrahim, dari para nabi-nabi dan para rasul, para kaum salihin. Subhanallah. Mengajarkan demikian Nabi Muhammad. Bahkan di dalam riwayat yang lain, fil Bukhari wa fi ghairi, disebutkan Nabi ngajarkan, begini cara salawat kepada saya, qul Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Katakanlah, ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Muhammad, hambamu dan rasulmu an-nabiyil ummi.
Terus dan juga limpahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad dan para istrinya Nabi Muhammad dan para zuriyahnya Nabi Muhammad. Ini yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Nabi Muhammad. Kita disuruh sholawat, baca kayak begini. Baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi. Serta atas keluarga Nabi, istri-istrinya Nabi dan zuriyahnya Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bahkan bukan cuma itu aja, dalam salat kita suruh baca sholawat ini. Dalam salat kita disunahkan baca sholawat ini, sholawat Ibrahimiyah dengan sirah yang semacam ini. Ini sirah yang paling lengkap yang diriwayatkan dari Rasulullah. Dan bukan cuma di situ aja, kalau salat subuh kunut, waktu kunut Allahumma hdina fiman hadait. Ini doa, tahu dari mana kita dapatkan? Ini doa ini Nabi ajarkan kepada Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali waktu itu masih kecil, usianya 5 tahun, diajarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang, saya hafal dari Nabi Muhammad itu doa untuk saya baca. Kapan dibacanya? Waktu sholat witir di rakaat terakhir. Kemudian juga dan dibaca doa ini pun juga subuh di rakaat terakhir. Itu saya hafal doa dari Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya. Doa kunut apa? Al-ma'thur, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa gini syarra ma qadait. Diajarkan nih doa kunut. Sayyidina Hasan bin Ali yang masih kecil, dia hafal dan dia dapat talaqi ijazah ini dari Rasulullah langsung dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu dia baca kapan? Setiap salat witir di rakaat paling akhir dan waktu salat subuh di gunut. Dan ini gunut Syafi'iyah dalam salat subuh. Kemudian di dalam kunut tersebut, tahu gak apa? Kita harus sebelum sujud, selesai gunut sebelum sujud, ditutup salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita habis doa enggak salawat kepada Nabi, maka salat subuhnya kurang, enggak lengkap, cacat, harus ditambal dengan sujud sahwi. Dan juga salawatnya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Salawat dan salam. Kalau dia cuma salawat kepada Nabi, enggak salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad, dalam madhab Syafi'i, salat subuhnya cacat. Kenapa? Sebab kunutnya enggak lengkap, sehingga harus ditambal dengan sujud sahwi. Kalau enggak salawat kepada keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ardhah. Wa hakadha. Ini dalam madhab jadid. Adapun dalam madhab Syafi'i yang qadim, yang terdahulu, orang kalau saat tasyahud akhir itu ya kan ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Sunnah salawat juga kepada keluarga Nabi. Kalau dia enggak salawat kepada keluarga Nabi, salatnya sah, tapi disunahkan sujud sahwi. Tapi dalam mazhab yang qadim, kalau dia enggak salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad sebelum salam, maka salatnya batal, enggak sah. Ini dalam mazhab Syafi'i, pendapat beliau yang qadim, yang lama sebelum beliau hijrah ke kota Mesir. Subhanallah. Yang enggak salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad dalam salatnya enggak sah, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, karenanya itu, ini di dalam agama nih ada banyak contoh ngajarin kita respect, penghormatan ya kepada para wali-wali, kepada sholihin. Tahu gak Nabi Musa Allah Ta'ala menceritakan Nabi Musa ingin sowan kepada Sayyidina Khadir, ingin datang kepada Sayyidina Khadir, berziarah, berkunjung kepada Sayyidina Khadir, nuntut ilmu dari Sayyidina Khadir, mendampingi beliau.
walaupun di waktu dan masa yang singkat. Ulama ada terjadi perdebatan antara mereka, siapa gerangan Khadir ini? Apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang rasul? Ataukah dia seorang wali? Ada ulama yang bilang kalau dia adalah seorang nabi. Tapi banyak dari para ulama, bahkan boleh dikatakan bahwasanya ini mayoritas, banyak pendapat dari para ulama yang lebih banyak mengatakan kalau Khadir ini adalah seorang wali. Loh, Khadir seorang wali? Ya justru itu istimewanya Sayyidina Khadir. Seorang wali yang mana seorang nabi mau berguru kepada dia. Itu hebatnya. Kalau dia nabi juga, nabi berguru sama nabi, ya nggak terlalu aneh. Tapi ada nabi berguru sama wali, itu luar biasa. Siapa gerangan wali tersebut? Sehingga fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, ini hari juga kita baca itu hadis. Fil Bukhari fi kitabil ilm, di permulaan Sahih Bukhari, itu bagaimana Sayyidina Musa nanya ketika beliau ditanya oleh Bani Israel. Umatnya emang dari dulu nih, umatnya nih memang agak nyeleneh, suka ngeganggu nabinya. Jadi kalau umat Islam diganggu ya jangan heran. Jangankan kita, nabinya aja diganggu, nabinya aja dibunuh, apalagi umat Islam. Jadi jangan heran. Apa yang diharapkan kebaikan dari umat yang semacam itu? Alhasil ini diantara mereka nanya kepada Nabi Musa, datang kepada nabinya mengajukan pertanyaan yang nggak sopan sebenarnya. Tapi kita bisa mengambil pelajaran di situ. Ketika Musa di tengah-tengah umatnya, tahu-tahu ada umatnya bertanya kepada Nabi Musa. Apa pertanyaannya? Dia tanya, "Ya Musa, hal ala wajhil ardi a'lamu mink?" Wahai Musa, adakah di muka bumi ini orang yang lebih alim daripada kamu? Adakah di muka bumi ini orang yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul. Beliau berbicara sepengetahuan beliau, yang beliau ketahui. Maka dijawab, setahu saya sih tidak ada. Beliau mengungkapkan apa yang beliau tahu. Maka Allah Ta'ala wahyukan, Musa, sebenarnya ada yang lebih alim dari kamu. Maknanya lebih alim dari kamu, dia punya ilmu yang kamu tidak punya. Siapa? Bala abduna Khadir, hamba kami yang bernama Khadir. Sehingga Nabi waktu menceritakan kisah ini, Nabi bilang Musa an-Nabi, abdan saleh Khadir. Khadir enggak disebut dengan sebutan Nabi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa disebut berulang kali dengan sebutan Musa an-Nabi. Waktu jumpa dengan Sayyidina Khadir, Nabi Musa langsung dengan respek, dengan hormat, dengan adab. Sang Nabi, sang Rasul Musa bin Imran berkata kepada Sayyidina Khadir, seorang hamba saleh yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa bilang, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut kepadamu agar ada ilmu yang bisa saya ambil yang kau berikan kepadaku? Niat mau ngikut, mau khidmah, mau mendampingi Sayyidina Khadir. Nabi Musa mau mendampingi Sayyidina Khadir. Subhanallah, anugerahnya Allah yang demikian luas, sehingga keberadaan Khadir tidak terdeteksi oleh ilmunya Musa. Musa sang Nabi, sang Rasul yang diberikan ilmu yang sangat luas, tetapi tidak bisa mendeteksi Sayyidina Khadir. Enggak masuk dalam radarnya Nabi Musa. Begitu tahu ada orang namanya Khadir diberikan ilmu, dibukakan oleh Allah Ta'ala, ada Khadir diberikan ilmu, maka Nabi Musa bukan iri, bukan hasud, bukan malah ingin merusak citranya Khadir. Justru beliau orang yang penuh respek dan penghormatan. Dia datang kepada Sayyidina Khadir, saya mau ngikut kamu, saya mau mendampingi engkau, kali ada ilmu yang bisa engkau berikan kepada saya. Enggak bilang, hei Khadir, kamu wali, tahu diri, saya nabi, kamu punya ilmu apa, kasih tahu ke saya. Enggak bilang begitu. Tapi Nabi Musa bukan mengultimatum, tetapi datang berkhidmat. Dia datang dengan penuh adab, dengan penuh tawadhu. Hal attabi'uka? Bolehkah aku ikut kepadamu?
Subhanallah. Sehingga Sayyidina Khadir, beliau pun juga hormat kepada Nabi Musa. Dan beliau pun juga mengatakan, innaka la tastati'u ma'iya sabra. Kamu enggak bakalan kuat, enggak bakalan sabar mendampingi saya. Jadi dari awal sudah dikasyaf oleh Sayyidina Khadir, kamu enggak bakalan sabar sama saya. Satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Wahai hamba Allah, wahai Khadir, engkau akan temukan aku insyaallah sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan melanggar, tidak akan membantah perintahmu. Saya siap diperintah dan saya tidak akan membantah. Nabi Musa bilang kepada Khadir dengan ucapan yang demikian. Subhanallah. Sehingga akhirnya Khadir bilang, fa in taba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau memang kamu betul mau ikut sama saya, jangan komplain apapun, jangan kritik apapun, jangan tanya apapun sampai saya kasih tahu kamu apa hikmah di baliknya. Hingga terjadi kejadian 3 hal tersebut. Perahu yang dilobangi, anak kecil yang dipelintir kepalanya sampai mati, kemudian juga tembok yang hampir runtuh diperbaiki oleh Sayyidina Khadir. 3 kejadian. Dan Allah Ta'ala ceritakan hikmah di balik itu semuanya. Terus Nabi Muhammad fil Bukhari, beliau bilang, ini Nabi antusias dengan kisah antara Musa dan Khadir. Sampai Nabi bilang, apa kalau bahasa kita tuh gregetan. Nabi bilang, wadidtu allau sabara Musa. Saya berharap coba Musa sabar. Sehingga yang dikisahkan bukan cuma 3 keajaiban, tetapi ada kisah-kisah lain yang bakal dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada keajaiban-keajaiban tersebut. Masya Allah. Nabi Muhammad haus dengan kisah-kisah kaum salihin. Bahkan di dalam hidupnya menceritakan tentang Uwais Al-Qarni dan menyemangati para sahabat-sahabat beliau untuk mencari keberadaan Uwais Al-Qarni, dan juga meminta doa kepada Uwais Al-Qarni yang diperintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar, ya Umar, ya Ali, kalau engkau jumpa dengan Uwais, maka sampaikan salamku kepada Uwais dan minta kepada Uwais untuk memohon, mendoakan kalian mendapatkan ampunan Allah. Niscaya Allah akan memberikan ampunannya kepada kalian. Subhanallah. Hingga dilakukan pencarian mulai dari sejak wafatnya Rasulullah, zaman khilafahnya Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, sampai zamannya di akhir masa khilafah Sayyidina Umar, barulah mereka berhasil menemukan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Hingga akhirnya mereka menemukan Uwais Al-Qarni dan menyampaikan salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uwais bin Amir Al-Qarni tersebut radhiyallahu anhum wa ardahum. Sehingga cinta kepada orang soleh, cinta kepada para wali-wali itu adalah anugerah. Jangan dikira cinta kepada mereka kampungan. Oh, cinta kepada wali itu namanya kamu pembodohan. Cinta kepada orang soleh itu kampungan. Cinta kepada wali-wali itu enggak terpelajar. Orang yang paling terpelajar para nabi-nabi, cinta kepada wali-wali, cinta kepada para salihin. Orang yang paling terpelajar di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan di dalam hati dan jiwa sanubari para sahabatnya untuk cinta kepada para wali-wali dari Bani Israel, apalagi para wali-wali dari Bani Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an ada satu surat, namanya surat apa? Surat Al-Imran, surat keluarganya Imran, ngajarin kita respect kepada keluarganya Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi diajarin kita respect kepada keluarganya Imran. Sampai di dalam Al-Qur'an dinamakan satu surat keluarga Imran. Subhanallah. Ini keluarganya Imran, bukan nabi, bukan rasul, tapi keluarga mereka, keluarga salihin. Lahir dari mereka salihat. Sayyidatuna Maryam binti Imran yang melahirkan
Sayyidina Isa ibn Maryam. Diajarkan kita respek kepada keluarganya Imran, apalagi keluarganya para nabi-nabi, apalagi keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya cinta kepada orang soleh bukan kewajiban, tapi adalah agama. Cinta kepada mereka adalah agama. Yaqul al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad sahib ratib, yang ratibnya dibaca di mana-mana, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwatiyal wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka adalah agama saya. Agama saya adalah fardu kewajiban saya, adalah sunnahnya saya, dan tali penghubung saya yang paling kuat yang menghubungkan saya kepada Allah Ta'ala. Ini hasil ngarang, bukan. Itu Farazdak sampai bilang, min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun. Mereka adalah para kaum yang kecintaan kepada mereka adalah agama, benci kepada mereka adalah kekufuran. Wal'iyadz billah min dzalik. Sehingga kita diwajibkan untuk cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tahu gak Nabi Muhammad dalam doa yang beliau ajarkan kepada kita, itu Nabi kalau mau pergi ke masjid tawassul. Nabi Muhammad yang kita tawassul dengannya, beliau bertawassul juga. Tawassul dengan siapa? Itu Nabi kalau pergi ke masjid, Nabi baca doa menuju masjid. Yang baca doa ini itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tuh 1 juta, ditulis setiap langkah ditulis 1 juta hasanat, dihapuskan 1 juta sayyiat, diangkat 1 juta derajat. Apa doa tersebut? Kalau menuju masjid Nabi baca, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaik wa bihaqqi raghibin ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiga'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa nas'aluka an tunqidhani minan nar tudkhilanil jannah taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan bertawassul demi orang-orang yang pernah berdoa kepadamu. Bertawassul dengan semua para pendoa dari orang-orang sebelumku. Orang yang paling ahli berdoa Nabi Muhammad, tapi Nabi bertawassul demi orang-orang yang pernah berdoa kepada Allah. Bihaqqi sa'ilina alaik, bihaqqi raghibina ilaik, bagi orang-orang yang memiliki semangat berjalan menuju kepada Allah. Yang paling semangat Nabi Muhammad, imamnya mereka. Tapi Nabi bertawassul dengan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pencari Tuhan. Orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam doa al-fajr, waktu kita habis salat qabliyah subuh, habis azan subuh, sunnah itu salat qabliyah subuh. Nabi bilang rakaat al-fajr khairul minad dunya wa ma fiha. Qabliyah subuh itu 2 rakaat qabliyah subuh pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Nabi bilang di dalam doa tersebut, Allahumma nas'aluka as-sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisy as-su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, aku meminta kepadamu, apa permintaannya? Minta kemenangan terhadap musuh ini dan itu. Tapi ada satu permintaan yang unik. Saya minta murafaqatul anbiya. Saya minta agar saya bisa mendampingi, dekat kepada para nabi-nabi. Ingin dekat terhadap mereka. Nabi Muhammad, semua nabi-nabi ingin dekat kepada Nabi Muhammad. Nabi bilang, "La, saya mau dekat kepada mereka. Saya yang mau dekat kepada mereka." Sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyemangatin orang untuk hormat, untuk respek, untuk mencintai, untuk mengagungkan sesama muslim yang biasa, apalagi muslim yang luar biasa. Maka siapa gerangan makhluk yang ingin melunturkan kecintaan dari dalam hati kita, kecintaan terhadap para nabi-nabi, para wali-wali, para sholihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan adalah dengan berkat cinta kepada mereka. Menjalin hubungan silah kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sampai Nabi bilang kepada para sahabat mujahidin,
para pejuang, sahabat Rasulullah, mujahidin, dari para muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan. Nabi bilang kepada mereka, para mujahidin tersebut, hal tunsarun wa turzagun, hal turzaguna wa tunsarun illa bidu'afaikum. Bukankah kalian diberikan rizki dan dibela, diberikan kemenangan? Kalian dapat rizki dan menang, tahu berkat apa? Bukan berkat siapa-siapa, kecuali dengan berkat orang yang kalian anggap lemah. Siapa? Para wali-wali, para salihin, orang-orang saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat mereka kalian mencapai kemenangan. Loh, kita yang berjuang, kita yang memikul pedang, kita yang berperang, bilang kalian menang berkat orang yang kalian kira lemah. Tapi mereka adalah orang yang kuat di atas sejadahnya. Orang yang punya hubungan erat dengan Allah Ta'ala. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi ngelewati kemah-kemah para mujahidin. Terus dia lihat di dalam kemah ada satu pemuda lagi doa sebelum subuh, menjulurkan tangannya, menenggadahkan tangannya ke langit kepada Allah Ta'ala. Dia doa. Salahuddin ngelihat begitu besar hatinya. Dia bilang, sungguh tangan yang ditengadahkan ini, pemuda macam begini, lebih saya sukai daripada 1000 tentara pengendara kuda. Kalau dulu tuh pengendara kuda seperti pengendara tank, artinya persenjataan lengkap. Ini tangan yang diangkat, ditengadahkan, doa di waktu tahajud, ini lebih saya sukai daripada saya disupport dengan 1000 pejuang-pejuang berkuda, kata Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Sebab tangan ini dikenali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba yang kalau dia mau apapun diturutin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau agsama 'ala Allah la abarahu. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Karenanya asal tahu aja, cinta kepada orang soleh bukan murahan, anugerah. Sehingga biar kita tahu, oh ini kejadian-kejadian yang ada, yang viral, yang segala macam. Biar kita tahu kalau cinta kepada wali-wali bukan murahan, tapi anugerah. Enggak menjamin orang yang punya harta banyak, berpendidikan tinggi, terus dianugerahkan kecintaan kepada wali-wali dan salihin. Keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak semurah itu. Hanya diperuntukkan untuk individu-individu terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Hiraql nanya kepada Abu Sufyan. Fil Bukhari ini juga. Tadi kita baca hadisnya. Itu Hiraql tanya kepada Abu Sufyan bin Harb waktu di mana namanya di Rum, di Syam. Dia tanya kepada Abu Sufyan. Beliau bertanya, ad-du'afa'un nas asyrafun nas ittaba'uh am du'afa'uhum? Yang ngikutin Nabi Muhammad, yang ngikut kepada Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, yang ikut bersama Nabi Muhammad, orang-orang ningrat, orang-orang terpelajar, atau orang-orang yang kalian anggap lemah? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, kebanyakan yang ikut du'afa, orang-orang yang dianggap lemah. Kebanyakan yang ikut Nabi Muhammad, orang-orang yang dianggap lemah. Itu Hiraql menjawab, kadzalika atba'un nabiyyin. Beginilah pengikut para nabi-nabi dari dulu, ya orang-orang yang dianggap lemah semacam ini. Dianggap lemah. Nah karenanya itu ikut di jalan mereka. Cinta kepada mereka tersebut anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kita, kata Imam Junaid bin Muhammad, tasdiq bi ulumina wilayah sughra. Kamu percaya kepada kewaliannya mereka, itu adalah kewalian kecil. Percaya aja, adalah kewalian kecil. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita kewalian yang besar, kewalian yang kecil. Dijadikan kita orang yang cinta kepada para wali-wali dan salihin, cinta kepada para nabi-nabi, cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cinta kepada Al-Habib Ja'far, cinta kepada para aulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita cinta di jalan mereka, ikuti, teladani jalannya mereka. Jalan mereka yang paling simpel tahu apa? Rahmat, kasih sayang. Itu abdal ummati, para wali-wali abdal dari umatku. Mereka menjadi wali abdal bukan dengan banyaknya puasa, bukan dengan banyaknya sholat. Walaupun sholat puasanya banyak, tetapi bukan itu faktor X yang menentukan mereka mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah.
Tapi yang menentukan mereka dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, tahu faktor apa? Rahmah bikulli muslim, sakhawatin nufus wa rahmah bikulli muslim. Karena hatinya bersih. Kemudian juga rahmat kepada setiap muslim. Rahmat kepada semua muslim, penuh cinta, respect, rahmat kepada semua orang. Dengan berkat ini mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita bisa ngikut dan meneladani jalannya mereka. Alhamdulillah, ini jalan-jalan yang betul. Ini jalannya Nabi Muhammad. Ini jalannya Wali Songo. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para a'immatul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Nu'man, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Dan kita cinta kepada mereka semua, para wali-wali, semua para salihin yang kita kenal. Cinta kepada para wali songo, auliya tis'ah. Kita dididik oleh orang tua kita dan guru-guru kita untuk cinta kepada mereka, respect kepada mereka, adab kepada mereka. Sampai kita pun juga diajarkan untuk mencintai mereka dan meneladani jalan mereka. Menyebut mereka, mengenang mereka, sebagaimana sebutan mereka itu banyak di dalam Al-Quran. Di hadisnya Nabi Muhammad SAW berapa banyak sebutan tentang wali-wali dan salihin. Menyebut mereka, meneladani jalan mereka. Ini jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan ridha kepada kita sekalian. Guru-guru kita diberikan kesehatan, kita dianugerahkan adab, insyaallah bisa berjalan di jalan mereka, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Umar juga diberikan kesehatan, Al-Habib Lutfi bin Yahya diberikan kesehatan, afiah, dan juga para masyayikhina, para kiai kita, para ulama kita, para murabbiyin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang berjalan di jalan mereka dengan sebenar-benarnya peneladanan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. اللهم هدنا من عندك، أفض علينا من فضلك، واسلك بنا مسالك أحبابك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.